Shalom, awesome kids yang disayang Tuhan, prince and princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Agustus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah melewati minggu pertama bulan ini bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan untuk kami memiliki mulut yang harum, agar supaya kami mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak menghina, menjatuhkan, bahkan menyakitkan orang lain. Berkati setiap kami Tuhan, biar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25 dengan judul Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab tadi belajar tentang mulut yang harum. Artinya, mulut yang memperkatakan perkataan yang menyenangkan Tuhan. Contohnya perkataan yang tidak menghina orang lain, tidak merendahkan, tidak mengejek, tidak menyakiti hati orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut kita harus kita perhatikan. Jangan sampai perkataan yang kotor, jahat, dan busuk. Misalnya, kalau kita dekat dengan orang yang perkataannya selalu jahat, pasti kita tidak akan merasa nyaman. Tetapi kalau kita dekat dengan orang yang perkataannya selalu baik, pasti kita juga betah dekat-dekat dengan dia. Pembacaan Alkitab tadi diceritakan tentang seorang nabi bernama Elisa. Adik-adik, tugas seorang nabi pada waktu itu adalah menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang dengan tujuan untuk mengingatkan mereka bahwa mereka harus mengubah jalan hidup mereka dan mengikuti jalan Tuhan. Kadang-kadang juga seorang nabi menyampaikan peringatan keras tentang hukuman Tuhan. Dan di waktu yang lain, seorang nabi juga membawa kabar pengharapan di masa yang sulit atau mengatakan bahwa masa sulit sekarang untuk menuju masa depan yang lebih baik. Mengolok-ngolok dan mencemooh seorang nabi berarti sama juga menghina dan mencemooh Tuhan yang mengutusnya. Pada waktu itu diceritakan ada anak-anak dari kota Betel yang mencemooh Nabi Elisa. Menghinanya dengan mengatai, "Botak, botak." Wah, sangat tidak sopan ya adik-adik. Pada masa itu, mencukur rambut dari kepala adalah cara untuk mengolok-ngolok penjahat yang tertangkap. Dan kepala yang botak dianggap memalukan pada masa itu. Kemudian apa yang terjadi kepada anak-anak yang mencemooh Elisa? Diceritakan bahwa akhirnya mereka mengalami peristiwa yang mengerikan, yaitu dicabik-cabik oleh beruang. Nah adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari cerita tadi? Yang pertama, semua perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita bisa berakibat baik atau buruk pada diri sendiri ataupun orang lain. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, mulut kita harus dijaga. Jangan sampai mulut kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik, menghina, mencemooh, merendahkan orang, menyakiti orang, dan bahkan bisa mendatangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Oleh karena itu, mulut kita mau mengeluarkan perkataan yang baik, memberikan penghiburan kepada orang, memberikan support, sehingga orang yang mendengarkan perkataan kita akan bahagia, semangat, penuh harapan, dan mendatangkan hal yang baik bagi diri kita sendiri. Kalaupun kita ingin menasihati atau menegur orang lain, gunakanlah kata-kata yang baik, membangkitkan semangat. Jangan perkataan menghakimi atau menyalahkan orang lain. Contohnya ketika ada teman kita yang tidak mengerjakan soal. Kita tidak boleh berkata kepada teman kita, "Ah, kamu bodoh ya." Tetapi kita mau berkata kepada teman kita, "Kamu pasti bisa kalau kamu belajar." Jadi perhatikan ya, kita tidak perlu mengatakan semua yang terlintas di benak kita. Lebih baik kita diam daripada mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati orang lain dan mendatangkan masalah buat diri kita sendiri. Yang kedua, perkataan yang baik dihasilkan dari hati yang baik.
Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita mau hati kita hanya menyimpan hal-hal yang baik. Jangan kita simpan dendam, amarah, iri hati, tinggi hati, atau kesombongan. Karena kalau hati kita sombong, maka perkataan kita yang akan keluar dari mulut adalah perkataan yang menyombongkan diri dan memandang rendah orang lain. Kalau hati kita penuh dengan amarah, maka perkataan yang keluar dari mulut kita bisa perkataan yang kasar dan menyakitkan. Kalau hati kita penuh dengan iri hati, maka perkataan yang keluar dari mulut kita cenderung inginnya menjatuhkan orang lain. Namun, kalau hati kita bersih, maka perkataan kita tidak akan menghina ataupun merendahkan orang lain karena kita mengasihi dan menghargai orang lain sebagaimana kita juga ingin dihargai dan dikasihi. Oke, Prince and Princess, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan agar supaya kita mengeluarkan perkataan yang membangun bahkan menyenangkan dan juga berkenan kepada Tuhan. Oke, Awesome Kids, kakak berharap firman Tuhan hari ini terus diingat dan dilakukan oleh adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.